Halo Sobat UT, kembali lagi bareng aku Eris Harisman di YouTube channel. Dan aku mau ingetin nih buat teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, yuk bantu subscribe dulu untuk mensupport channel aku bisa menghasilkan video-video yang informatif dan pastinya bisa bermanfaat buat sahabat UT semuanya. Di berbagi perspektif kali ini, aku bakalan share seputar beasiswa di universitas terbuka. Seperti halnya yang sudah banyak sekali teman-teman yang pada nanya melalui Instagram ataupun TikTok, pertanyaannya kayak, Kak, di UT tuh ada beasiswa tidak? Nah, sekarang aku akan jawab mengenai beasiswa yang ada di universitas terbuka. Berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru untuk registrasi 2022.2 ini, Universitas Terbuka membuka program beasiswa KIPK. Nah, program KIPK ini mungkin teman-teman udah pada yang bertanya, kan UT itu adalah perguruan tinggi negeri, tapi untuk KIPK-nya sendiri kalau di kampus lain atau PTN lain itu ada yang namanya seleksi SNMPTN sama SBMPTN. Nah, tapi di UT itu berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau daftar KIPK beasiswa di UT itu harus memperhatikan beberapa hal, terutama mempersiapkan yang harus teman-teman kirimkan sebagai persyaratan untuk bisa masuk di beasiswa KIPK di Universitas Terbuka. KIPK ini merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk siswa-siswi yang lulus SMA atau sederajatnya. Teman-teman yang punya keinginan berkuliah, tapi teman-teman itu punya prestasi, tapi teman-teman keterbatasan di bidang ekonomi. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir, dan jangan patah semangat, karena di zaman sekarang tuh banyak sekali kesempatan yang bisa teman-teman ambil, salah satunya dengan mengikuti beasiswa KIPK. Beasiswa KIPK sendiri, teman-teman nanti ketika pas kuliah itu akan gratis biaya perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8 atau sampai sarjana. Dan teman-teman pun akan mendapatkan uang saku per bulan. Dan untuk yang sekarang tuh nominalnya cukup besar ketimbang waktu pas aku dulu, waktu pas 2016. Nah, memang berbeda KIPK di UT dengan di kampus yang lain. Jika teman-teman daftar KIPK di UT, itu kan UT itu tersebar di beberapa pulau, yaitu ada UPBJJ. Salah satu yang ada di Jawa Barat, yaitu ada UPBJJ Bandung. Nah, buat teman-teman yang mau daftar KIPK di UT, itu memang berbeda. Perbedaannya adalah tidak bisa memilih jurusan yang teman-teman inginkan. Seperti hanya kalau di kampus lain, itu kita mendaftar KIPK, kita bisa milih mau jurusan apa. Tapi di UT itu ditentukan oleh UT-nya sendiri, yaitu tiap UPBJJ memiliki jurusan yang berbeda. Seperti hanya di UT Bandung itu dibuka jurusan S1 Teknologi Pendidikan, di UT Batam itu ada Akuntansi Keuangan Publik, di UT Gorontalo itu ada jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Nah, jadi sudah ditentukan kan untuk setiap UPBJ itu berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman daftarkan beasiswa KIP ini sesuai dengan domisili teman-teman. Kan tetapi itu syaratnya kalau di UT memang kita tidak bisa milih jurusan. Nah, namun jangan menjadi patah semangat ataupun jangan jadi kayak suatu hal yang memang karena mungkin teman-teman sebelumnya pengen kuliah KIPK dengan jurusan yang teman-teman inginkan, sehingga dengan adanya kesempatan ini teman-teman tidak mengikuti. Nah, saran aku, teman-teman ikuti saja ketika teman-teman benar-benar pengen kuliah. Karena kalau boleh aku cerita dulu, aku juga sama dulu tuh dari jurusan IPA. Tapi karena aku gagal di SNPTN dan di SBMPTN, dan aku karena mengejar untuk jurusan KIPK, karena memang aku terlahir dari keluarga yang tidak mampu dalam tanda petik, ya keterbatasan ekonomi, pada akhirnya aku lebih menurunkan ego dan lebih kembali lagi untuk kayak bertanya apa sih aku tujuan untuk bisa kuliah. Intinya aku bisa kuliah dulu. Nah, perihal jurusan itu kita biar nanti pun kita bisa beradaptasi. Karena aku selalu yakin dengan salah satu quote, yaitu apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya. Nah, maka dari situ kayak aku meyakinkan diri kalau di depan mataku ada kesempatan Universitas Terbuka Bandung membuka jurusan administrasi bisnis. Waktu dulu aku basicnya IPA, tapi ketika ada kesempatan itu di IPS itu kan itu salah satu hal yang bertolak belakang. Tapi di situ aku meyakinkan diri, meminta restu kepada orang tua, dan mencoba untuk mempelajari terlebih dahulu, kayak mencari informasi terlebih dahulu, kira-kira akan belajar seperti apa. Oh, ternyata jadi ada gambaran terlebih dahulu bagi aku untuk bisa mempelajari nanti, untuk bisa beradaptasi dan untuk bisa mengetahui seperti apa nanti ke depannya. Dan akhirnya alhamdulillah, seperti hanya tadi aku bilang, jadi dulu pun aku sempat bingung, dulu pun aku sempat kayak daftar nggak ya, karena kan ini jurusannya beda gitu antara aku dulu SMA IPA, sekarang aku harus kuliah di IPS. Tapi ternyata setelah kita benar-benar yakin dan setelah kita benar-benar sesuai dengan tujuan aku, yaitu aku pengen kuliah, aku pengen mengangkat harkat derajat orang tua, karena
jujur, keluarga aku terlahir dari pendidikan yang memang buta, dalam artian tidak ada satupun yang memang sampai di perguruan tinggi negeri atau yang sarjana, hanya aku saja, alhamdulillah. Nah dari situ kayak ya udah, bismillah, aku memantapkan diri, aku meminta doa restu, aku daftar ke UT Bandung dan alhamdulillah keterima di jurusan administrasi bisnis. Dan disitu kayak aku mulai belajar, mulai banyak nanya ke senior, mulai banyak browsing terkait bagaimana administrasi bisnis belajarnya, bagaimana peluang untuk kedepannya. Dan ternyata aku bisa enjoy dan bahkan aku bisa menikmati perkuliahan dan aku bisa menemukan passion aku ketika aku bisa belajar di administrasi bisnis di Universitas Terbuka Bandung. Nah, pelajarannya yaitu tadi, apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah, begitupun sebaliknya. Jadi ketika ada kesempatan, kita coba aja dulu untuk mengikuti atau mengambil kesempatan tersebut. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Nah, seperti halnya yang sekarang sedang dibuka di beberapa UPBJJ, yaitu beasiswa KIPK. Jadi buat teman-teman, ayo daftarkan sekarang juga untuk KIPK-nya. Dan ini aku lebih memotivasi dan memberikan semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi putus asa atau lagi tidak punya harapan buat bisa mewujudkan impian bisa berkuliahnya. Nah, jangan takut, jangan putus harapan. Yuk kita jemput mimpi-mimpi tersebut dengan kita mencoba untuk bisa beradaptasi, belajar kuncinya dikarenakan dari adanya keterbatasan ekonomi, tetapi si siswa ini memiliki suatu prestasi yang pastinya itu harus diperjuangkan dan harus diwujudkan cita-cita untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Aku doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk menggapai mimpi-mimpinya, terutama untuk membahagiakan orang-orang terdekat, khususnya keluarga dan orang tua kita, semoga bisa diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjemput mimpi-mimpi tersebut. Intinya kita harus optimis terhadap diri kita sendiri, yakin dan minta doa restu kepada orang tua. Semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan, lalu prosedurnya seperti apa, dan tanggalnya sampai tanggal berapa sih untuk pembukaan beasiswa KIPK di Universitas Terbuka.